Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah hadir dalam satu majelis ini, maka semoga Allah Taala menganugerahi kita semuanya sifat istiqamah, warzuqna husnal khatimah, dan Allah anugerahi kita husnul khatimah. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Alhamdulillah. Lanjutkan kaji kita ini Al-Quran Karim, surah 39, surah Az-Zumar, yakni ayat yang ke-71. Surah 39 ayat 71 tentang penghuni neraka dan juga penghuni surga. Insyaallah. Kita baca sama-sama ayat yang ke-71 surah Az-Zumar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam
Alhamdulillah. Jamaah yang ta'ala, ayat yang ke-71 sampai ayat yang ke-72 membahas menguraikan orang-orang yang al-ashqiya, halal ashqiya. Halil ashqiya yaitu kondisi orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak menggunakan kesempatan hidup, umur yang terbatas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina kafaru, dan dikirimlah orang-orang kafir itu ila jahannam zumara, menuju jahannam zumara, rombongan. Hatta idza ja'uha, sehingga tatkala kemudian sampai mereka orang kafir itu menuju jahannam, futihat abwabuha, maka dibukalah pintu-pintu jahannam. Wa qala lahum, berkatalah pada mereka, khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Maka para penjaga jahannam berkata pada mereka, apa belum datang pada kalian seorang rasul di antara kalian yang membacakan pada kalian ayat-ayat Allah, meringatkan pada kalian liqa yaumikum hadza, perjumpaan hari seperti ini. Qalu, mereka orang-orang yang celaka mengatakan, bala, iya, telah datang peringatan-peringatan itu, walakin haqqat kalimatul a'da'i 'alal kafirin. Tapi kemudian pastilah kemudian kata Allah Ta'ala, berlaku ketetapan adab atas orang kafir. Maka kila dikatakan pada mereka, udkhulu abwaaba jahannam, masuklah kalian semuanya pintu neraka jahannam, khalidina fiha, selama-lamanya di dalamnya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, dan yang seperti itu tempat yang paling buruk bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Jamaah mulia, walayadu billah. Ayat 71 sampai ayat 72 ini sekelumit Allah jelaskan tentang kondisi orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak menggunakan kesempatan hidupnya untuk melakukan amalan yang saleh, orang-orang yang disebutkan oleh Allah amilatun nasibah tasla naran hamiyah, orang-orang yang amilatun nasibah, yang hidupnya itu terlalu lelah, hidupnya lelah, gak ada gaji, sibuk ngurusin yang gak penting di dunia ini, sehingga ia pun kemudian tasla naran hamiyah, terlempar dia ke neraka Allah. Jadi orang-orang yang kemudian tidak menggunakan kesempatan hidup ini, wal waznu yawma idzinil haqq, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yakzibun. Kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 8 sampai 9 itu. Jadi di antara kecelakaan yang kemudian mereka terima itu disebabkan mereka tidak melakukan amal terbaik dalam kesempatan yang terbatas ini. Proyek akhirat masih panjang, berbatas, jam tayangnya pun kejar jam tayang, tetapi tidak digunakan dengan benar. Maka pantas kemudian Nabi SAW katakan, ada dua perkara nikmatani maghbunun katsirun minan nas, dua nikmat yang banyak orang tergelincir karena dua nikmat itu yang seharusnya menjadi asbab kenikmatan akhirat, tetapi menjadi asbab kecelakaan. Apa dua nikmat yang sering kemudian manusia gagal memanfaatkannya itu? Dua nikmat itu kata Rasulullah, as-sihhatu wal faragh, badan sehat dan banyak waktu luang. Badannya sehat, waktunya banyak.
Itu seharusnya dipakai untuk kerja akhirat. Bagaimana caranya orang itu kerja, dunianya capek, akhiratnya istirahat. Bukan kemudian dunianya capek, akhiratnya tambah capek. Amilatun nasibah. Ya. Nikmat yang kemudian seharusnya dipakai untuk taat itu, namun kebanyakan orang memakainya untuk maksiat ke Allah. Nikmat sehat dan banyak kesempatan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa yusaquna ila an-nari sawtan 'anifa." Bagaimana mereka yang salah dalam menempuh jalan itu pernah digiring oleh Allah dengan kasarnya di jalan. Sehingga mereka semuanya sebagaimana yang Allah jelaskan nanti dalam surah Al-A'raf yang sebelumnya itu, ya, wa nada ya malik, ya, masya Allah. Maka mereka kemudian mengatakan, ya malik, malaikat malik, masya Allah. Ini para jamaah ini, di mereka itu kemudian memanggil malaikat malik untuk apa? Untuk mengatakan, tolong dong ngomong sama Allah Ta'ala, matiin saja dah kami ini dah. Bagaimana kemudian mereka dimatikan? Tidak ada kehidupan dan tidak ada kematian. Sebut mati mereka hidup, disebut hidup, hancur kayak mati. Para jamaah yang mulia, digiringlah mereka itu, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dalam kondisi yang kasar, penuh kecaman, penuh ancaman, penuh gertakan. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Dalam surah At-Tur ayat yang 12 disebutkan oleh Allah, pada hari kemudian yud'aun, mereka didorong dengan kasar. Mereka didorong oleh Allah Ta'ala, malaikat-malaikatnya Allah dengan kasar, ila nari jahannam da'a, didorong dengan dorongan yang sangat kasar, dengan dorongan yang sangat kuat. Dalam kondisi mereka itu haus dahaga. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang takwa, yang nurut sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka digiring menuju Allah Ta'ala dalam kondisi yang terhormat. Mereka dijemputkan ada dua. Dijemput dalam arti dimuliakan, yang kedua dijemput langsung diborgol, kan itu kan, dipaksa dilemparkan ke penjara nerakanya Allah Ta'ala. Yang sampai terangkan para jamaah mulia, satu borgol itu, ya, atau kemudian lubang rantai yang ada di jahanam itu terdiri dari semua daripada besi-besi yang ada di dunia. Seandainya semua besi yang ada di dunia dikumpulkan untuk bikin satu lubang rantai yang ada di neraka jahanam, maka tidak akan sanggup. Habis besi yang ada di dunia, satu rantai lubang jahanam itu belum terbikin. Ini jamaah. Dan itu pasti. Makanya hidup itu adalah keyakinan. Ya. Jika waktu fitin kalhali sumudukun umum, dalam kondisi yang seperti itu, mereka dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi tuli bisu buta. Dan itu akibat apa yang mereka sendiri kerjakan. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Maka kami seret mereka itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti pada hari kiamat, ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka. Karena wajah itu yang dipakai sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, umyan wa bukman wa summa, dalam keadaan buta, tuli, bisu, makwahum jahannam.
tempat tinggal mereka itu jahanam. Jahanam itu kullama khabat, ketika nyala apinya itu sudah mulai turun, zidnahum sa'ira, dibakar lagi, dinyalakan lagi 1000 kali lipat dari nyala yang pertamanya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-97. Maka wajib hukumnya seorang mukmin hari-harinya berlindung kepada Allah, mendoakan, mengajarkan daripada anak keturunannya agar mereka terhindar dari azab neraka jahanam. Seorang mukmin yang disebut dengan ibadur rahman itu, di antara ciri ibadur rahman yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qur'an, mereka orang-orang yang mengatakan Rabbana srif anna azaba jahannam inna azaba kana gharama inna sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana srif anna azaba jahannam. Orang-orang yang hari-harinya kemudian dia mengingat, berdoa, ya Allah, isrif, ya Allah, hindarkan kami, anak turunan kami dari azab neraka jahanam, ya Allah. Sebab jahanam itu saat mustaqarran wa muqama, tempat yang paling jelek, tempat yang paling buruk, kediaman yang paling buruk, menyakitkan, itu adalah neraka jahanam. Ya maaf, ini perkara besar. Sehingga bagaimana hari-hari seorang itu berdoa, Nabi sampai ajarkan sebelum kalian itu selesai salam, maka ucapkanlah satu doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari neraka jahanam, ya Allah. Lah yang menjadi sebab orang terlempar terseret ke neraka itu dosa. Sehingga wajib hukumnya bagi seorang muslim itu hari-harinya ngaku salah di hadapan Allah. Makanya dia konsep semuanya para nabi dalam Al-Quran semuanya ngaku salah. Nah, ada yang ngaku benar. Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana, ngaku salah. Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, aku ini zalim, ya Allah. Tingkatannya Yunus yang bikin geger malaikat yang ada di langitnya Allah. Nabi SAW saya mengatakan, inilah astaghfirullah ta'ala fi kulli yawmin mi'ata marrah. Aku ini sehari itu gak jauh dari angka 100 kali tobat ke Allah karena aku takut kepada Allah. Makanya doa Nabi dalam sholat itu doanya ampunan semua. Aisyah radhiyallahu anha sampai mengatakan, sejak turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sejak turun ayat itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka aku lihat Nabi itu sering mengucapkan dalam sujudnya, Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Allahumma firli, ampuni aku ya Allah. Dosa apa yang dikerjakan oleh Nabi? Tidak ada. Bahkan di dalam sujudnya Nabi berdoa panjang, Allahumma ghafirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Itu doa dalam hadis yang sahih, doa sujudnya Nabi kalau mau panjang. Allahumma ghfirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ampuni dosaku yang kecil dan yang besar, insyaallah. Yang
yang terakhir, yang terlihat maupun yang tersembunyi. Itu Nabi. Terus gimana kemudian kita? Ketika Nabi itu terakhir mau salam pada waktu tahiyat, doanya apa? Tetap ampunan. Setelah innaka hamidum majid, doanya apa? Ampunan. Rabbil firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Baru kemudian Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam. Itu diawali Allahumma firli, ya Allah ampuni dosaku yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Sampai datang orang yang sangat mulia, kepada beliau orang yang paling mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang kemudian semua pintu surga terbuka untuknya. Orang yang Umar bin Khattab sampai mengatakan, aku gak bisa kejar amalannya Abu Bakar, orang tercepat dalam urusan amal. Siapa aku? Aku mungkin amin. Orang yang semua pintu surga itu merindukan, menyebut, terukir namanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika kemudian dia datang di hadapan Nabi, dia mengatakan, alimni ya Rasulullah, ajarin aku ya Rasul satu doa yang aku baca di sholat, di dalam sholatku. Ajarin aku satu doa yang aku baca dalam sholatku ya Rasulullah. Apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Orang termulia nanya pada orang paling mulia, maka orang yang paling mulia ngajarin orang termulia. Yang diajarin apa? Ngaku dosa. Inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku ini zalim, banyak dosa, dzulman katsira. Kenapa? Sebab dosa itu yang bikin asbab terlintarnya seorang menuju neraka. Dan orang yang ngerti tentang neraka itu, maka mereka pun akan bergidik kalau diceritakan tentang urusan neraka. Terus bagaimana dengan kita? Insya Allah dalam keterangan, ya, setiap tempat penyiksaan yang ada di neraka itu tertulis nama ahlinya. Jadi orang itu kalau dinas oleh Allah masuk neraka, di gada besinya yang ada tulisan namanya dia, Masya Allah, di rantai ya juga ada namanya dia, di jurang ya ada namanya dia, di ular yang besar ya ada namanya dia. Ya Insya Allah. Alhamdulillah. Maka hari-hari yang ada bagaimana seorang itu, ya Allah, hindarkan kami daripada azab neraka, ya Allah. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Maka tatkala penghuninya datang, maka dibukalah pintunya. Pintunya dibuka. Untuk apa terbuka dengan cepat? Agar mereka disegerakan terkena azab. Lalu dikatakan pada mereka penjaga-penjaga dari kalangan malaikat Zabaniyah, yang malaikat Zabaniyah itu tabiatnya kasar, keras, kuat, dengan wajah
yang terang mencemoohnya, menggertaknya. Alam yatikum rasulun minkum. Apakah ada pengajian di dunia? Kamu bisa salah jalan, apakah ada rasul? Apakah ada yang ngasih nasihat? Apakah ada yang bacain kitab? Apakah ada yang ngasih jalan? Kok salah jalan? Insyaallah. Alam yatikum rasulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apakah ada yang ngasih tahu hidup dunia itu cuma sementara, sebentar, berlanjut akhirat? Apakah ada yang ngasih tahu gitu? Apa kemudian kamu nggak dikasih tahu bahwa panjang akhirat itu lebih panjang daripada dunia? Apa kamu nggak dikasih tahu? Insyaallah. Wa yudhirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ya, maka kemudian mereka mengatakan, iya, aku tahu, tapi aku salah menempuh jalan. Makanya terangkan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai 28. Dua penyebab penyesalan manusia di yaumil qiyamah. Ya, dua penyebab penyesalan manusia di yaumil qiyamah, antara lain Allah sebutkan dalam surah 25 ayat 27 dan 28. Wa yauma ya'abdul zalim, dalam surah Al-Furqan, wa yawma ya'adhdhu dhalimu 'ala yadayhi, maka tatkala orang zalim itu menggigit daripada tangannya, isyarat penyesalan mereka. Wa yawma ya'adhdhu dhalimu 'ala yadayhi, yaqul, kemudian dia mengatakan, apa yang dikatakan? Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Duh, kenapa aku gak menjadikan jalan itu jalanku? Kenapa aku gak menempuh jalannya Rasul itu? Jadi penyesalan manusia di yaumil qiyamah itu, pertama salah jalan. Salah jalan. Dikira hidup itu selama lamanya. Makanya Quran mengatakan, kamu itu aslana, apa itu namanya, amilatun nasibah, capek-capek, lelah-lelah, tapi gak ada nilai, gak bisa manfaatin. Saya kemarin diundang salah satu tempat Cibening, ya, di daerah pengajian itu ada tanah luas, tapi berserakan macam-macam. Saya bilang, masih ada tanah luas di tempat yang seperti ini. Masih ada tanah luas di tempat yang seperti ini. Orang-orang kelapa gak keurus, kayaknya sudah gak berkuat. Yang punya kayaknya sudah lupa. Wong gak ada yang melarang, gak ada petugas, gak ada anak, gak ada cucu, gak ada keluarga dari puluhan tahun. Udah lupa kali yang punya. Cukup kita gak mau menelusuri, mau lupa kayak mau enggak, cuma kalimat ini loh. Cukup kemudian nyambung dengan ayat, iya ada manusia itu yang kerja tapi gak bisa untuk menikmati. Ngumpulin kan lelah dia. Lelah, letih, capek. Andaikan halal saja dan hisabnya, apa harus sampai, Masya Allah, sampai korupsi, sampai kemudian bikin surat palsu, setelah jadi lelah letih lalu diapain? Ya udah tinggal begitu aja. Ya, udah gak bisa ngitung. Ya, udah lupa anaknya di mana. Ya, bahkan ada seorang anak yang kemudian ribut ngurusin, menginterogasi supir bapaknya. Kayaknya bapak ini punya tanah di mana-mana, yang tahu supir yang diajak. Ya, tanahnya sini situ, mungkin disimpan buat bini yang kedua. Siapa tahu mau nikah lagi yang ketiga, ternyata gak jadi nikah, belum mati. Itu yang dikatakan amilatun nasibah, capek, lelah, letih, korupsi, beras sumbangan dibikin karung, beras miskin, kan itu kan, dibuka kemudian karungnya, Insya Allah 300.000 dikutilin, 10.000, kali jumlah penduduk yang ada.
Maling itu kan mikir, ya renung, tapi salah jalan. Capeknya itu amilatun nasibah, capek yang gak ada nilai. Kalau kita ini kan capek yang punya nilai, capek. Ada yang nyender, ada yang kelucuran, ada yang miring, ada yang mijitin, ya kakinya sendiri, ada yang mulai awal, ya matanya ini melek kanan, merem, ya kiri, capek karena capeknya. Ada yang ngorok-ngorok, ustaznya ngomong assalamualaikum, dia sejak tadi bismillahirrahmanirrahim ahya, wah aku capek, ya capek banget. Tapi capeknya itu punya nilai, ya, ada nilai. Karena di majelis ilmu itu jangankan yang melek, yang perlu aja dapat, jangankan yang serius, yang nggak serius aja dapat. Karena begitu Allah itu syakir, Allah itu maha mensyukuri amal kecil punya nilai yang besar. Siapa orang yang tadi mengatakan subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati 3 kali pagi dan petang, maka dihitung seperti bertasbih sejumlah semua makhluknya Allah yang taat dan yang gak taat, yang benda mati, yang benda hidup, yang kecil, yang besar, jumlahnya berapa? Padahal cuma 3 kali kita baca. Allah itu maha luar biasa, ya. Jadi pertama penyesalan manusia itu disebabkan yaitu salah jalan, salah menempuh jalannya salah. Dan ayat yang berikutnya dalam Al-Quran itu, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duh, celaka aku, kenapa aku gak menjadikan dia menjadi teman? Berarti yang nomor 2 salah teman, salah gaul sama Cita Ayam, kesannya hancur, ya. Ya, Masya Allah, cakep-cakep pakai serban, gayanya model Amerika, tempurang-tempurakan, nggak pantas tempurang pakai serban, lo, ya winner dan sebagainya. Salah teman itu masalah besar. Karena al-mar'u ala dini khalili, seorang itu agamanya tergantung urusan teman. Teman itu pengaruhnya dahsyat. Gak usah jauh-jauh, kita ngaji saja. Kalau diapit kanan kiri kita itu oleh kelompok al-mantukiyun, ya, duduk di majelis diapit oleh al-mantukiyun, bukan ngantuk. Kanan ngantuk, kiri ngantuk, lama-lama gimana? Saya jamin ngantuk. Itu kan ngantuk. Cuma anehnya kalau ngomong nggak ngantuk. Masya Allah. Gayanya 2, ya, Jumatan paling depan, tapi ngantuknya juga paling depan. Meleknya cuma 2 detik aja. Sedetik khotib salam, sedetik khotib turun di baru. Masya Allah. Tapi masih mending. Ngantuknya itu di masjid. Masya Allah. Lo ngantuk di masjid, maka terhitungnya kelompok masjid. Jamaah mulia, penyesalan itu ditontonkan oleh Allah sejak orang itu sakaratul maut. Buka dalam surah Qaf, surat 50 ayat yang ke berapa? 22. Insyaallah itu surat yang cerita tentang Sauban yang ahli jamaah, ya. Kemudian panjang cerita yang ada, yang kemudian istrinya mengatakan, ya Rasulullah, ini Sauban ini ya Rasul, sebelum menikah dia tersenggak 3 kali, dan kemudian dia ngomong yang aku nggak ngerti. Masya Allah. Maka baru Nabi baca surat Qaf. Surat apa? Qaf.
Surat Al-Kahfi 50 ayat yang ke-22. Ya enggak? Ya, coba dibaca Pak Andi artinya. Sungguh kami dahulu kala lalai. Sungguh kamu dahulu kala lalai tentang peristiwa ini, maka kami ungkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Masya Allah. Itu maksudnya adalah penglihatan saat sakaratul maut. Masya Allah. Jadi amalan itu yang manusia lalai dengan videonya sendiri, rekamannya, itu saat mati itu ditampakkan oleh Allah dalam pandangan yang sangat tajam. Jadi kalau film itu sebelum tayang itu kan ada apa namanya ekstranya, jadi cuplikan amalan itu ditampakkan oleh Allah saat mati. Jadi tahu mereka, sehingga semuanya nyesel. Hanya saja ada yang ditampakkan di depan orang, ada yang tidak untuk khusus dirinya. Tapi yang jelas innalil mauti sakarat. Orang yang mati itu pasti ada sakaratnya dan hentakannya. Dan hentakan itu gak bisa dianggap ringan. Sebab yang ngerti itu adalah yang bersangkutan. Jadi ayat itu menggambarkan orang itu ketika ia mau mati meninggal dunia, maka ditampakkan. Makanya saudara mengatakan, andaikan yang panjang. Sebab jalan yang ditempuh oleh Sauban menuju Masjid Nabawi itu setelah kemudian beliau ditengok oleh Nabi itu sekitar 3 jam. Perjalanan ke masjid menuju dari rumah ke masjid 3 jam itu ditampakkan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa saat sakaratul maut, sehingga kemudian diletup. Coba kalau lebih panjang lagi. Nah, ditampakkannya itu kapan? Saat sakaratul. Sama dengan kita yang seperti ini. Insya Allah. Nanti ngaji ngantuk ditambah ini, ngaji ngantuk mulai di pojok ngantuk mulai awal langganan kan? Ternyata ditampakin oleh Allah nilainya sangat luar biasa. Makanya mengatakan, coba kalau dulu aku melek, mesti lebih besar lagi. Itu kebaikan. Begitu pula keburukan. Apa kemudian yang terjadi? Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabitsa mathwal mutakabbirin. Dikatakan masuklah kalian ke neraka jahanam selama-lamanya di dalamnya. Maka fabitsa mathwal mutakabbirin, maka buruklah tempat bagi orang yang sombong. Sombong itu batarul haqq wa ghumtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan kabar surga. Allah itu adil. Setelah bahas neraka lalu bahas surga. Setelah mengatakan ya hidup itu terserah, kalian mau pilih yang mana terserah. Oh, Masya Allah. Sebaliknya ayat 73 sampai 74 ini yaitu tentang sekelumit kenikmatan surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan dibawalah orang-orang yang takwa kepada Tuhannya menuju surga zumara, rombongan, ke neraka rombongan, ke surga juga rombongan. Insyaallah. Hatta sampai kemudian para penghuninya itu sampai di pintunya, maka pintunya dibuka, para penjaganya menyambutnya, salamun alaikum, salam sejahtera untukmu
masuklah kamu dalam kebahagiaan itu selama. Masya Allah. Kenapa sih amal yang cuma 60 tahun kok masuk surga selamanya? Betapa mulianya Allah Ta'ala. Ini menunjukkan seandainya ia umurnya panjang pun dipakai terus untuk taat. Jadi masuk surga itu sendiri. Bahkan terangkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 22, 23, 24, surah 13 itu. Masuk surga diawali dengan pemimpin keluarga. Makanya pemimpin keluarga itu punya tanggung jawab yang besar. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Maka masuklah laki-laki penghuni surga. Masya Allah. Laki-laki penghuni surga masuk, lalu diikuti oleh orang tuanya, diikuti oleh anak-anaknya, diikuti oleh istrinya. Ya Allah. Ketika ia masuk, maka wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat semuanya keluar. Ngapain mereka? Nyambut mereka. Nyambut ini orang-orang yang mulia, keluarga yang hebat. Apa yang dikatakan malaikat? Salamun 'alaikum, salamun 'alaikum, salamun 'alaikum. Salam sejahtera untukmu, salam sejahtera untukmu. Orang-orang yang sabar, sabar menjalankan taat, sabar jauhi maksiat, sabar timpa musibah. Ini loh kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Cukup lelahmu di dunia, yang di sini sekarang tinggal istirahat. Al-mautu raha. Orang mukmin itu ketika wafat adalah kenikmatan yang besar. Ya. Jadi orang mukmin itu ketika wafat adalah kenikmatan yang besar. Udah sampai? Udah ya? Silakan dilanjutkan setelah. Alhamdulillah. Jamaah rahimahullah. Ketika ahli surga itu kemudian sampai pada pintunya, maka semuanya mengatakan waqalul hamdulillah, waqalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'ada wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Alhamdulillah ya Allah. Inilah yang Engkau janjikan ya Allah. Ya. Jadi amalan-amalan yang mendapatkan nilai besar. Makanya bagaimana kemudian hari ini tekad yang ada dalam diri kita ini nyari perkara yang bikin Allah itu ridho, Allah ngampuni dosa dan masukkan ke dalam surga. Hari-hari ini, insya Allah. Makanya dalam suatu riwayat, ya. Kata Rasulullah, surga itu banyak pintunya. Orang kalau sedekah dari pintu sedekah, orang ahli jihad mimbabil jihad dari pintu jihad, orang yang ahli puasa masuk pintu Ar-Rayyan. Abu Bakar As-Siddiq kemudian bertanya, ya Rasulullah, ma ala ahadin min daruratin du'iya min ayyiha du'iya fal yud'a minha kulli ahadun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa ada kemudian orang yang kemudian dipanggil oleh semua pintu ini? Begitu lelah letihnya untuk kemudian mendapatkan satu pintu, apakah ada orang yang dipanggil oleh semua pintu surga berteriak untuk memanggilnya, untuk menyenanginya? Apa kata Nabi? Naam. Iya hai Abu Bakar, wa arju an takuna minhum, dan aku mengharapkan engkau orangnya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu tidak cuma masuk surga, tapi dipanggil oleh semua. Loh, begitu itu loh masih nanya Nabi, apa yang aku baca? Nabi bilang, ya udah bacalah, aku ini banyak dolim ya Allah. Nah kalau kita ini ditulis di pintu surga juga belum, gak ada hadis ayat yang menerangkan kita
terlalu pede. Masya Allah. Maka Nabi mengatakan lebih Umar bin Khattab, "Nabi bin hadin ya qawallahu, tidaklah seorang itu berwudu sempurna, wudu setelah wudu sempurna, lalu ngadep kiblat, lalu mendongakkan daripada tangannya apa kepalanya, asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Gitu kan? Sampai baca doanya setelah wudu. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Tidaklah orang itu wudu dengan sempurna. Wudu sempurna itu baca tasmiyah, gitu kan? Kemudian setelah mencuci telapak, lalu berkumur, al-madmadah, istinsyaq, artinya dengan ilmu, itu namanya wudu sempurna. Gak cuma sebat sedikit kepala, ambil kemudian dibuang, letakkan semuanya, sempurna dia. Abdal gosok, walaupun begini mazhab Syafi'i boleh, tapi bidalki digosok jadikan kesempurnaan bil ilmu, nggak bisa nggak pakai ilmu. Kemudian dia ngadep kiblat, lalu yang doa, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Maka kata Nabi SAW, maka orang itu untuknya futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Mau pilih pintu mana yang mau masuk. Amal ini termasuk amalan yang ringan tapi nilai besar. Antara lain miftahul jannah la ilaha illallah. Ucapkan daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi seperti itu. Jadi amal-amal yang kecil tapi nilainya besar. Kata Nabi, siapa orang yang makan, setelah makan dia baca doa. Dan hadis yang sahih, alhamdulillahilladzi at'amana hadha at-ta'am tilqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Cuma doa itu saja, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa yang dulu yang sekarang diampuni oleh Allah. Siapa orang yang pakai baju kemudian baca doa alhamdulillahilladzi kasani hadza wa yurqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya Allah, aku pakai baju ini, kan itu kan? Baca doa itu, maka dosanya diampuni yang dulu dan ya. Semoga kita semuanya, Allahumma ja'alna minhum, semoga Allah masukkan kita di antara kelompok min ahlil jannah. Dan kalau minta surga, minta yang tinggi sekalian, kata Nabi, Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga yang tertinggi, yaitu firdaus. Maka harus ada ilmu. Gak pakai ilmu gak bisa. Orang ibadah gak ada ilmu gak bisa. Lebih baik tidurnya orang alim daripada ibadahnya orang gak ada ilmu. Ya, maka semua dia mengatakan kesempurnaan itu ilmu. Maka semoga ini jadi asbab kita semuanya nanti bertekad kumpul di surganya Allah Ta'ala. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Dan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Ada yang tanyakan tentang ya? Tidak ada, Pak ya. Nah, tentu insya Allah dan doa kita majelis kuliah Andi dan mungkin yang lainnya. Saya mohon maaf sekali tahun-tahun ini. Ya, jadi 2,5 sampainya harus ke Mekah lagi. Terus itu di jamaah Surabaya itu harus minta saya untuk terakhir nganterin mereka, ya, sebelum mereka bawa sendiri. Jadi mohon maaf besar-besarnya karena sampai 14 hari yang ya, insya Allah habis itu nanti ketemu lagi. Kita doain di sono semuanya semoga sehat, ya, dan selamat dunia akhirat. Subhanallah wa bihamdika